Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Syenda Angelina dengan NPM 5021064. Saya akan memperjelaskan tentang materi perbedaan kurikulum 1947 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, dan pada pendidikan pikiran. Sedangkan kurikulum Merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Materi selanjutnya tentang perubahan dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Yang ke-1, kurikulum 1947. Kurikulum ini dikenal dengan istilah Redjana Pelajar 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke pendidikan nasional. Yang kedua, Redjana Pelajar terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Redjana Pelajar terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. 3. Redjana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Kirida. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Kurikulum 1968 tujuannya lebih ditekankan untuk mempertimbangkan mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum ini adalah correlance subject curriculum. 5. Kurikulum 1975, pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode, materi, dan tujuan pengajaran, dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengajar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahan mulai dari perubahan sistem, pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan diberlakukan sejak Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 2003. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Adapun materi yang selanjutnya tentang kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Adapun landasan dalam pengembangan sebuah kurikulum diantaranya landasan religius, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan psikologis, landasan sosiologis atau sosial budaya, serta landasan organisatoris. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang ke-1, ada prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip aktivitas.
Kedua, prinsip khusus yang meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.